Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yaitu Ibu Dr. Fatmawati SPD MPD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang bahasa dan usia, tempatnya bahasa dan generasi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Wica Ejahya. Pada Wica dipersilakan. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang evolusi bahasa antar generasi atau usia. Yang pertama, pergeseran fungsi dari pembatasan martabat menjadi jembatan koneksi antar kelompok usia. Yang kedua, benturan nilai tradisi yang kaku berhadapan dengan kebutuhan modernitas relate. Yang ketiga, karakteristik generasi, perbedaan register dan tujuan komunikasi menciptakan pola interaksi khas tiap generasi yang ada. Lalu materi yang kedua, ada karakteristik tiap generasi. Pada generasi kakek atau etika fokus pada kesantunan, struktur formal dan menjaga hierarki sosial. Sementara pada generasi ayah atau transisi kan lebih fokus pada pragmatik dan luas, mempertahankan batas kepantasan tetapi lebih adaptif. Yang terakhir, pada generasi remaja atau konektivitas berfokus pada efisiensi, slang atau kode kelompok, ekspresi autentik dan kecepatan komunikasi. Komunikasi nilai ini menghasilkan ketegangan dan peluang untuk pembelajaran lintas generasi. Baik, materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Wica Ejahya. Selanjutnya materi kedua yang akan dibahas oleh Siti Farwani. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai pergeseran paradigma bahasa. Pergeseran paradigma bahasa terbagi menjadi tiga, yaitu budaya atau relate. Bahasa tidak lagi hanya sekedar alat komunikasi, tapi alat untuk membangun identitas kelompok dan kedekatan emosional orang yang lebih suka menggunakan bahasa yang lebih akrab dan nyambung. Yang kedua, demokratisasi dan ekspresi. Bahasa menjadi wadah kreativitas personal, aturan formal tradisional atau pakem mulai dikesampingkan demi kebebasan berekspresi. Yang ketiga, efisiensi dan egaliter. Ada pergeseran dari nilai hierarkis atau bahasa yang kaku dan sangat sopan berdasarkan kasta atau umur menuju nilai egaliter atau setara. Bahasa formal terkadang dianggap kurang efisien untuk komunikasi sehari-hari yang cepat. Yang kedua yaitu tentang tiga pilar komunikasi efektif. Ada formalness, kontekstual, appropriateness, dan effective communication. Pembahasan pertama tentang formalness, yaitu menerapkan tata bahasa dan ejaan standar secara konsisten agar pesan tetap terstruktur. Yang kedua, kontekstual appropriateness, yaitu menyesuaikan gaya bahasa atau register dengan konteks sosial dan budaya tempat kita bicara. Yang ketiga, effective communication, menyeimbangkan antara aturan rules dan konteks agar pesan tersampaikan dengan jelas. Perbedaan baik versus benar. Benar artinya bahasa tersebut mematuhi kaidah baku, tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sedangkan baik artinya bahasa tersebut tepat secara sosiolinguistik atau sesuai dengan situasi lawan bicara dan tempat. Komunikasi yang paling efektif bukan hanya soal benar secara teori, tapi soal keseimbangan antara kepatuhan pada aturan dan kecocokan situasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Siti Farwani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya adalah tentang strategi menjembatani perbedaan pada kasus tersebut. Nah, strategi itu adalah yang pertama, membangun kecerdasan kontekstual. Nah, setiap generasi perlu memahami bahwa bahasa memiliki tempat dan waktunya masing-masing. Bagi remaja, belajar menempatkan diri kapan
dengan teman, dan kapan harus menggunakan bahasa yang sopan dan teratur kepada orang yang lebih tua. Nah, ini bukan mendefinisikan soal kaku, tetapi juga mendefinisikan bagaimana bahasa digunakan soal penghormatan situasional. Sedangkan bagi kakek memahami bahwa bahasa gaul bukan selalu bentuk ketidaksopanan, melainkan cara anak mudah membangun keakraban. Jadi, setiap generasi harus saling memahami setiap konteks penggunaan bahasa. Yang kedua adalah dialog intergenerasi dan inklusif, menciptakan ruang diskusi di mana setiap generasi bisa saling mengajari. Artinya, setiap generasi harus saling mengajari dengan cara yang pertama adalah sesi tukar istilah. Remaja menjelaskan makna istilah baru seperti relate, POV, atau ghosting agar orang tua tidak merasa terasing. Sebaliknya, kakek bisa berbagi bahasa atau kosakata lama yang memiliki kedalaman makna yang lebih dalam daripada bahasa Gen Z atau bahasa remaja. Nah, yang kedua adalah fokus pada makna, bukan hanya cara. Jadi, jika kakek mengkritik cara bicara remaja, fokuskan kembali percakapan pada isi pesan. Ajarkan remaja bahwa cara penyampaian yang sopan akan memberikan pesan kepada mereka lebih mudah diterima oleh generasi yang tua. Jadi, orang tua harus mengajarkan kepada orang muda atau remaja bahwa bahasa yang sopan akan lebih dipahami oleh orang tua. Nah, yang ketiga adalah prinsip mendengarkan untuk memahami. Seringkali generasi remaja dan generasi kakek itu saling konflik karena mereka merasa bahwa bahasa mereka lah yang paling benar atau cara berbicara mereka lah yang paling benar. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal tersebut, yang pertama ada mendengarkan aktif. Kakek dan ayah harus mencoba mendengarkan pesan yang diberikan oleh bahasa santai remaja tanpa harus menghakimi bahwa bahasa santai itu bukan bahasa tidak sopan. Kemudian yang kedua adalah kondisi perasaan. Remaja harus memvalidasi kebutuhan kakek akan kesantunan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai yang mereka pegang penuh seumur hidup. Nah, yang keempat adalah penggunaan media sebagai perantara. Contohnya adalah grup chat keluarga. Nah, media digital ini bisa menjadi tempat latihan orang tua untuk menggunakan kesan kaku atau kesan yang terlalu formal, sementara remaja bisa belajar menyusun kalimat yang lebih lengkap agar lebih dipahami oleh kakek-kakek. Jadi, dengan cara berkomunikasi dalam keluarga atau generasi dalam WhatsApp, kita bisa saling mengajar, kita bisa saling memahami dan mengajari bahasa generasi masing-masing. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Kabir Zahwa. Selanjutnya itu ada materi tentang penerapan di pendidikan dan praktik. Rekomendasi untuk pengajar dan fasilitator komunikasi pada penerapan di pendidikan dan praktik itu dengan cara memasukkan modul kecerdasan situasional atau dapat dilakukan dengan latihan role play antar generasi. Lalu mendokumentasikan istilah baru dan padanan formalnya sebagai glosarium keluarga atau sekolah. Lalu menggunakan proyek lintas generasi atau wawancara oral history untuk membangun empati linguistik. Selanjutnya itu ada refleksi akhir dan kesimpulan. Poin pertama itu bahasa itu dinamis. Bahasa itu dinamis yaitu variasi gaya bicara mencerminkan adaptasi zaman, bukan kemunduran budaya. Poin kedua, indikator identitas, yaitu dengan pemilihan kata memperlihatkan posisi sosial dan latar sejarah individu. Dan poin ketiga, sikap adaptif, yaitu menghargai variasi bahasa sebagai kekayaan budaya yang mengutamakan komunikasi efektif dan saling menghormati. Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menerapkan latihan kecerdasan kontekstual di kelas dan komunitas, mulai dari glosarium bersama hingga sesi role play lintas generasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh teman-teman saya. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 6. Jika yang kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri